Apa sih yang kemudian harus disiapkan oleh seorang ayah itu? Karena ayah itu dia punya al-qasdu, punya arah tujuan. Sudah jelas gambarannya dan punya at-tahayyu, kesiapan. Nah, ternyata yang pertama dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah menyiapkan rumah keimanan. Ya, maka anak-anak itu harus tumbuh dalam lingkungan keimanan. Ya, maka yang perlu disiapkan di rumah, kalau bisa tidak ada orang yang kafir. Semuanya orang-orang beriman, sehingga lingkungan rumah itu menjadi lingkungan keimanan. Dan kita tahu Azar. Azar, ayah dari Nabi Ibrahim, terlepas ayah kandung atau bukan, ya Azar ini adalah seorang yang kafir. Seorang yang kafir. Dan wajar kalau Nabi Ibrahim kemudian mendakwahi Azar, karena beliau adalah Nabi mendakwahi mereka yang masih kufur. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai ayah, telah datang ilmu kepadaku yang belum datang kepadamu, maka ikuti aku wahai ayah. Ya, ikuti aku wahai ayah. Nah, ada sisi bakti anak kepada ayah. Kalau tadi sisi seorang nabi dan rasul mendakwai manusia yang tidak beriman, ada sisi anak yang mendakwai ayah, tapi juga ada sisi keayahan yang ada dalam diri Nabi Ibrahim sehingga ingin menyiapkan rumah yang paling ideal untuk tumbuh kembang anaknya. Makanya didakwahi Azar. Di surat Al-An'am ayat 74. Wa idh qala Ibrahimu li abi, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, siapa nama ayahnya? Azar. Namanya adalah Azar. Atattakhidhu asnaman alihah. Apakah engkau menjadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan-Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, jadi Nabi Ibrahim berusaha untuk mengimankan Azar, karena Azar adalah ayah beliau yang tinggal satu rumah dengan beliau. Karena kalau ada anggota keluarga yang dia tidak beriman, itu nanti punya efek ya kepada keimanan anak-anak yang tumbuh di rumah tersebut. Pelajaran sebelumnya, kisah Nabi Nuh alaihissalam yang seakan menjadi pelajaran bagi Nabi Ibrahim, karena secara masa ya telah datang sebelumnya. Nabi Nuh alaihissalam tidak semua anaknya itu beriman. Walaupun lebih banyak yang beriman dibandingkan yang tidak beriman. Ya, kita semua ini adalah anak keturunan Nabi Nuh. Ya, dari anak-anak Nabi Nuh yang beriman, walaupun ada yang bersama beliau ya di kapal itu, tapi ditegaskan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dan hanya anak keturunan Nuh yang Allah jadikan al-baqin, sanggup bertahan dan berketurunan. Jadi kita semua adalah anak keturunan Nabi Nuh. Nah, istri Nabi Nuh itu kafir. Nah, berarti di rumah Nabi Nuh itu ada anggota keluarga yang tidak beriman. Dan ini punya efek. Ya, punya efek, makanya ada satu anak yang kafir. Walaupun yang lain itu beriman. Dan Nabi Ibrahim nggak mau. Ada kemungkinan anak-anak beliau itu ketularan kafir gara-gara ada anggota keluarga yang belum beriman. Nah, beliau siapkan itu dengan cara mendakwai ayahnya. Ternyata nggak berhasil. Terus, apakah kemudian masih bisa diperjuangkan? Kalau di rumah itu ada sosok yang kafir, kemudian melahirkan anak yang beriman, masih bisa. Buktinya Nabi Nuh ada istri yang kafir, kebanyakan anaknya masih beriman. Nah, tapi kenapa satu anak ini kok dia beda dengan saudara-saudaranya yang dia tidak beriman sendiri? Ternyata Al-Quran menggambarkan ketika Nabi Nuh sudah berada di atas kapal dan banjir itu sudah mulai meninggi, beliau panggil anaknya, ya bunayyar kam ma'ana waladakum ma'al kafirin. Wahai anakku, naik bersama kami dan jangan kamu bersama orang-orang kafir. Nah, Nabi Nuh tidak mengatakan dan jangan kamu menjadi orang kafir, tapi dan jangan kamu bersama orang kafir. Nah, seakan sebab kekafiran anak Nabi Nuh alaihissalam ini adalah di rumah sudah ada ibu yang kafir, di luar bertemannya dengan orang-orang kafir. Maka seakan kalau kamu tidak bersama orang kafir, wahai anakku, masih ada kemungkinan kamu beriman. Nah, makanya ketika Nabi Ibrahim tidak berhasil mendakwahi ayahnya untuk beriman, maka yang beliau lakukan adalah mendakwahi masyarakatnya agar beriman. Minimal, walaupun di rumah ada sosok yang kafir, di luar itu lingkungannya sudah lingkungan iman, maka aman nanti. Ya, anak-anak bisa tumbuh kembang
Ya di lingkungan yang seperti itu.